mengarungi atau dalam menaati syariat atau aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir selalu istiqomah, yang belum hadir diajak hadir. Gitu. Kalau nggak ngajak ya nggak pernah hadir, kecuali kedengaran diri. Sehingga bisa sama-sama istifadah, bisa sama-sama belajar, bertafakuh dalam agama kita. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan tempo hari pada hari Ahad. Maka insya Allah hari ini Selasa, Rabu malam ya, Selasa malam. Selasa malam ini jadwalnya Pak Kiai ini. Saya menggantikan karena melanjutkan tema yang hari Ahad itu. Jadi ini fikih kurban edisi atau kedua. Para hadirin yang dirahmati Allah, tentunya pada kesempatan yang lalu kita mengenal secara umum bagaimana itu dalil, definisi terkait kurban. Maka ini kita lanjutkan supaya detailnya lebih kita bisa pahami. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yaitu kriteria hewan kurban yang paling afdol, kemudian umur hewan, dan larangan bagi orang yang berkurban. Yang sering kita dengar itu seperti apa, dan nanti kita cocokkan dengan yang ada dalam kajian fikih kita. Bermadhab Syafi'i. Nanti kalau ada mazhab lain, nanti saya jelaskan kalau jawabannya di mazhab yang lain. Para hadirin, tentunya Rasulullah SAW banyak yarid fi ahadits an-nabawiyah, dalam hadisnya berfirman sangat banyak, tapi kita coba suplik satu dulu firman Allah Subhanahu wa taala terkait memilih hewan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika", yang sebelumnya kita bahas juga, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Artinya barang siapa sing sapa wonge gitu mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk bentuk ketakwaan hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Para ulama menjelaskan di sini, hewan kurban termasuk min sya'airillah, syiar Allah. Lah nanti hubungannya dengan apa? Dengan memilih hewan kurban? Karena itu kemudian karena hewan kurban yang kita kurbankan itu termasuk syiar Allah, maka kita disunnahkan memilih hewan yang terbaik. Hadisnya, dalil hadisnya, hadis Anas. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronain. Yang artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing. Dua kambing. Kibas putih. Bikabsyaini itu kibas putih bercampur hitam. Amlahaini akronaini yang bertanduk. Hadis yang diriwayatkan Sahihain atau Bukhari dan Muslim. Syarah hadisnya atau penjelasan hadisnya, makna amlahaini di sini, amlahaini itu Imam Nawawi, ini ulama yang menganut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim berkata, al-amlah huwa
al-abyad alladhi yukhalituhu sawad. Napa artosipun amlah itu tadi? Tadi kan yang data putih bercampur hitam ya. Al-amlah itu warna kibas yang warnanya putih bercampur hitam. Jadi di sini kalau kita lihat itu kan ini menunjukkan warna-warna yang bahkan warnanya saja itu mempesona. Warnanya saja itu enak dilihat. Ini dari warna loh. Ada nggak yang warnanya pucet, umel gitu kan? Coba dibersihin dulu gitu kan. Tapi ini dari segi warna tanpa dicuci gitu kan. Jadi di gambaran hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hewan yang bagus penampilannya. Intinya itu bagus penampilan. Sedetail ini syariat kita ini. Sampai sedetail ini syariat kita mencontohkan kepada umatnya ini. Amlahaini itu warna yang sangat bagus penampilannya, putih yang bercampur hitam. Kata kambing, gibas yang warna itu kan banyak. Jadi warnanya itu menarik gitu lah, mempesona gitu. Sekarang selanjutnya akronain itu bertanduk. Imam Nawawi berkata, fihi istihbab istihsanud dhahiyah wa istismaniha. Artinya hadis ini menunjukkan sunnah memilih hewan kurban yang bagus, istihsanid dhahiyah, hewan yang paling bagus dan juga gemuk. Makanya kalau nyari kemudian dibeli, dirawat dulu ya, kasih makan yang banyak. Enggak ketok kerontang gitu kering kerontang atau kelihatan busung busung lapar gitu ya. Cari yang gemuk, bukan gemuk karena sakit, tapi memang dia afdol. Tapi tidak untuk gaya-gayaan, tapi ini sunnah. Sunnah. Gak untuk gaya-gayaan tren, misalnya presiden atau apa itu, nyari sapinya yang bibitnya paling besar pokoknya. Itu nanti yang disembelih Kiai Ghazali gitu misalnya, yang bobotnya berapa kintal gitu ya. Di Ponorogo ada satu. Jadinya kemarin tuh dapat dari mana itu? Dapat dari Ngawi atau mana itu yang sapi yang dibeli presiden. Semoga kita nanti bisa yang sama ya, tidak hanya presiden. Tapi kita juga. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Intinya adalah hewan yang paling afdol. Tadi dari segi warna menarik. Dia juga terbaik, kemudian gemuk. Istismaniha. Urutan yang pertama hewannya, seperti yang kita jelaskan di pertemuan pertama kemarin, unta, sapi, kambing, domba. Unta, sapi, kambing, domba. Karena apa? Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula syiarnya. Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Al-Majmu', bahasanya wa afdal wa al-ibil summal baqar summal ghanam. Yang paling utama adalah unta, lalu sapi, lalu kambing. Tapi nanti kita cek langsung ya. Mana yang lebih utama? Nah, sekarang pertanyaannya. Para hadirin, mana yang paling utama? Kalau tadi kan bilangnya urut tuh. Unta, sapi, kambing, domba. Sekarang mana yang lebih utama? Seekor kambing utuh atau patungan sapi 7 orang? 7 kelompok ya, 7 orang. Jawabannya, kalau mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, jawabannya adalah seekor kambing penuh milik sendiri lebih utama daripada patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi. Kalau manfaat, kebermanfaatan, tentu jawabannya lain. Tapi kalau ditanya afdolnya apa? Afdolnya adalah seekor kambing. Imam Romli berkata, wasyatul kamilah afdolu min sab'i budnah. Seekor kambing utuh lebih utama daripada 1/7
Onta. Sepertujuh onta. Oh iya, kemarin kan saya ditanya itu waktu di sini diskusi itu. Kalau onta patungannya gimana Ustaz? Ini jawabannya. Saya cari tadi Dokter. Jawabannya ini. Jadi permisalannya seperti sapi, seperti jawab Kiai Dr. Ghazali. Kriterianya seperti itu. Sekarang kriteria hewan yang dianjurkan tadi gemuk karena lebih banyak manfaatnya. Dagingnya tentu lebih banyak. Imam Syarbini berkata, watusannu as-samina. Samina itu samin, itu artinya gemuk. Disunahkan hewan yang gemuk. Kedua tentu sehat. Kalau tahun berapa itu kita ada virus hewan itu ya? Betul nggak? Setelah virus apa itu ganti virus hewan yang dulu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Alhamdulillah sekarang nggak ada itu. Disuntik, disemprot, aduh, muskilah. Bukan hewan yang sakit, yang bawa yang sakit. Sehat, berarti kalau hewannya harus sehat, tidak sakit. Karena kurban adalah qurbah ilallah, pengorbanan, persembahan, pendekatan diri kepada Allah, maka dipilih yang terbaik. Tadi gemuk, sehat, bagus fisiknya. Makanya tadi bahasanya amlahain tadi. Warnanya menarik, ini pokoknya bagus fisiknya. Maka disunnahkan kalau bagus fisiknya itu banyak. Mata sempurna. Maka nanti yang cacat-cacat itu lawannya ini. Matanya sempurna, berarti ada 2. Kalau 3 berarti anak buahnya Dajjal. 2. Hewannya matanya 2. Kalau 1 berarti picek, geng. Itu bahasa halusnya apa kalau picek itu? Buta. Kalau buta dua-duanya loh, Bu. Cacat, secara cacat mata ya, berarti nggak normal tuh. 1 bisa lihat, 1 tandanya tentu semua tahu. Nah, matanya sempurna. Telinga hewan tersebut, baik onta, sapi, kambing atau domba, telinganya utuh. Ada nggak yang dari lahir itu telinganya 1? Ada ya? Atau kena tukaran gitu kemudian sobek atau yang lain sehingga tidak kelihatan lah telinganya. Tentu dipilih dulu yang utuh. Tanduk bagus, kadang tukaran akhirnya tanduknya patah gitu, kayak tandukan gitu. Cari yang tanduknya bagus juga, tidak cacat intinya. Jadi bagus secara umum, bagus secara fisik itu matanya sempurna, telinga utuh, tanduk bagus, tidak cacat, bentuknya juga menarik, gemuk dan warnanya bagus. Pokoknya istimewa gitu ya. Ini saking detailnya syariat kita. Sudah disuruh itu dijelaskan lagi detail gitu. Keempat, mahal dan bernilai baik. Biasanya kalau mahal itu pasti baik. Tapi juga kadang ada yang kalau dari petani langsung itu nggak mahal tapi baik. Nah ini tentunya karena ini lebih menunjukkan kalau dari sisi fikihnya itu lebih menunjukkan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kita tidak akan atau kalian tidak akan mencapai kebajikan sempurna sampai menginfakkan apa yang paling kita cintai. Apa yang paling kita cintai. Jadi bukan yang kita benci, ini sebaliknya. Jangan kita kasih sesuatu yang kita ini kalau kita makan sendiri atau kita untuk kasih itu kita ngasihnya dengan aku gak seneng penyakitan ini atau gimana, udah ini aja yang tak korbanin, yang lain yang sehat biar sehat gitu. Ini kebalikan. Maka kalau investasi itu investasi yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita langsung menuju ke umur. Nah, umur minimal hewan kurban. Hadis dasarnya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tadbahu illa musinnah illa ayyusir alaikum fatadbahu jud'ah minad dha'al." Artinya janganlah kita menyembelih atau janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu apa? Nanti kecuali bila sulit
maka boleh jid'ah. Jid'ah dari domba. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Penjelasan hadisnya adalah Imam Nawawi menjelaskan bahwa al-musinnah itu apa? Al-musinnah tadi kan la tadbahu illa musinnah. Jangan kamu menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu ialah hewan yang telah memasuki usia saniyah. Itu berarti hewan yang memasuki usia 2 tahun. Kalau onta atau sapi. Nah, pertanyaan kalau dibalik sekarang jenengan punya pertanyaan. Kalau nggak punya pertanyaan, gimana Ustaz korban dengan anaknya sapi atau apa? Pedet. Nah, ini kan saya kan juga berkorban Ustaz. Ini pedet ini. Saya cek kalau ibunya atau bapaknya saya eman, pedetnya Ustaz gitu. Misalnya gitu ya. Ini kan pertanyaan gitu. Kalau jangan nggak punya pertanyaan, saya kasih pertanyaan gitu aja. Gimana jawabannya itu? Boleh enggak? Kurang afdol ya? Kurang umur. Tadi kan la tadbahu ilal musinnah. Hiya as-saniyah min kulli syai'. Musinnah ialah hewan yang telah memasuki usia saniyah. Ukuran umum menurut fuqaha Syafi'iyah. Hewan umur minimal unta itu 5 tahun. Semoga nanti kita bisa pelihara onta itu. Di sini dokter ya. Kita siapkan kebun onta ini. Sapi atau kerbau itu 2 tahun. Kambing Jawa 1 tahun. Nah, kalau domba gimana? Domba 6 bulan bila sudah besar. Karena usia domba ini berbeda. Domba 6 bulan bila sudah besar. Ini langsung rangkuman. Nah, penjelasan ke hadis yang sebelumnya, jad'ah. Jad'ah itu apa? Jad'ah pada domba itu artinya domba 6 bulan boleh bila 1 besar, 2 gemuk, 3 tampak seperti domba dewasa. Ada nggak domba yang tampak umur 6 bulan tapi masih kecil? Banyak. Gitu? Bang? Makanya tadi ilal jad'ah. Imam Nawawi kemudian mengomentari ini berkata, wal jada' minad dha'ni malahu 6 ashhur. Artinya jada' dari domba ialah yang berumur 6 bulan. Tadi ya tampak besar, gemuk dan tampak seperti domba dewa, berarti bentuknya besar. Para hadirin yang dirahmati Allah, sekarang hikmah penetapan umurnya itu apa? Kalau kita ingin ulas, kenapa harus umur gitu? Ternyata dalam fikih itu dijelaskan, kalau penetapan umur onta itu 5 tahun, kemudian sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba bisa 6 tahun kalau dia jad'ah atau tanpa yang besar. Kemudian ini ternyata hikmahnya pertama adalah menjamin kesempurnaan daging. Karena hewan muda belum sempurna pertumbuhannya. Maka sedikit manfaatnya. Kedua, karena mengagungkan syiar Allah. Karena kurban bukan sekedar sembelihan, tetapi ini adalah ta'zim lillahi azza wa jalla. Pengagungan kepada Allah, maka kita persembahkan yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati Allah, kali tahun sapi. Ya Pak, ada pertanyaan. Kali tahun sapi. Bagaimana kalau di bawah 2 tahun? Dr. Ghazali, Kiai Ghazali. Biasanya yang nyari sapi siapa? Anitianya. Bagaimana kalau di bawah 2 tahun? Boleh? Kalau tampaknya besar, kemudian kelihatan sempurna, boleh? Boleh. Jadi batasan umur ini adalah untuk supaya tidak memudahkan dalam memilih. Tapi kalau kemudian dilihat itu dalam keadaan yang bagus dan baik, insya Allah boleh. Selama tidak
tertimpa daripadanya adalah cacat-cacat yang membatalkan kurban. Kalau tadi yang sempurna, sekarang kita bahas yang kejelekan-kejelekannya atau cacat-cacatnya yang bisa membatalkan kurban. Hadisnya apa para hadirin? Dalilnya adalah hadis sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Arba la tujzi fil adhahi." Ada 4 cacat ya, atau yang tidak dia mendapatkan pahala atau tidak membatalkan dalam pengorban atau dalam adhahi. Pertama adalah al-aura al-bayyin aura. Yang tadi saya bilang buta jelas ya. Kalau butanya nggak jelas itu kan nggak ada masalah karena nggak tahu gitu. Kecuali dia dokter hewan gitu. Nah, ini mungkin lebih detail gitu dalam memilih. Wal marido al bayyin maraduha. Yang sakit dan sakitnya itu benar jelas. Contoh kalau hewan sakit itu ngelempo aja Bu ya, atau itu ngiler aja itu. Atau matanya netes terus. Berarti kan ini dalam fikih, dalam artinya itu jelas sakitnya gitu. Kalau secara fisik sehat, tiba-tiba hari H kurban mati, ada enggak? Ada, kadang nakal-nakal juga peternak itu. Maaf sakit disontek apa aja yang penting kelihatan bugar gitu. Giliran hari H tiba-tiba is dead atau mati gitu. Ada nggak? Ada, banyak terjadi gitu. Kalau yang seperti ini, yang seperti sudah niat sahibul kurbannya, saya kira insya Allah sesuai dengan niatnya. Tetapi yang sedih ya dagingnya akhirnya nggak bisa dibagikan dan dikonsumsi karena dia menjadi bangkai. Ada pertanyaan ini. Pertanyaan dari saya aja. Bagaimana kalau menyembelih hewan kurban ternyata dia itu perempuan gitu ya? Betina, betina. Perempuan itu kurang enak Bu. Ngapunten nggih Bu. Betina. Di dalamnya dia mengandung anaknya itu. Bagaimana hukumnya sembelihan janin atau yang sudah bentuk dalam kandungan atau dalam perutnya hewan tersebut? Kan yang disembelih betinanya atau itunya? Hukumnya gimana? Tidak sah. Tidak sah. Harusnya sah Pak. Sah. Karena kalau kaidah usuliyahnya at-tabi lil matbu, kalau yang disembelih ibunya otomatis anaknya ikut tersembelih. Kaidah usuliyahnya seperti itu. At-tabi lil matbu. At-tabi lil matbu. Kecuali ibunya juga meninggal, maka itunya juga ikut dihukumi dengan seperti sholat. Kalau sholat kan makmum ikut imam. Tapi posisi makmum menyempurnakan ini beda. Ini kiasnya farik batil. Kias malu farik. Kita kembali ke tadi. Kalau kita terjadi seperti itu, maka yang dalam perut atau ininya betina yang tadi itu juga halal. Tadi kategori 4 masih 2, buta jelas al-awra bayyin auraha, kemudian al-maridah al-bayyin maraduha. Yang ketiga al-arja al-bayyin dal'uha. Pincang yang jelas. Pincang, hewan kurban yang pincang, jelas pincangnya. Kira-kira masa ya tidak bisa diperhatikan itu kalau atau hewannya itu tiba-tiba beli langsung diangkut gitu, nggak pernah disuruh jalan gitu. Sehingga kelihatan dia tegak tapi sebenarnya pincang gitu. Bisa terjadi enggak? Bisa kalau orang teliti. Atau belinya sehat kemudian didorong panitia itu saking kakeknya kesel, dar gitu, atau itu patah gitu kakinya gitu. Itu gimana ya gitu? Kan udah sebelumnya milihnya bagus. Nah itu insya Allah yang mengganjar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sebelumnya milih arjal bayan dal'uha. Dal'uha itu kan kelihatan tulangnya gitu, saking betul-betul ya pincang gitu, patah atau pincang dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah wal ajfa allati la tanqi. Tunaqi. Jadi dia ini sangat kurus hingga kelihatan tidak bersumsum.
bersumsum dia ketok ketok apa itu loh, apa namanya, kerangkanya gitu ya, itu benar-benar kayak busung lapar gitu. Kalau itu kan ada terjadi juga di hewan gitu. Makanya tadi di atas penjelasan di atas tadi itu dianjurkan yang samin gitu. Sehingga cacat-cacat yang disebutkan dalam 4 hadis tersebut itu dapat kita hindari. Hadis tersebut diriwayatkan Abi Dawud dan juga Tirmidzi. Para hadirin, syarahnya itu bagaimana? Dalam disyarah dalam kitab hadis Tirmidzi itu berkata, wal amal ala hada inda ahlil ilm. Ya, inilah yang diamalkan para ulama. Makanya kemudian kaidah fikih Syafi'iyah itu segala cacat berat yang mengurangi daging, merusak fisik, menghilangkan anggota penting, berarti anggota penting mau dia mata, telinga, kaki gitu. Apa punya tangan kan semuanya kaki ya, kakinya 4 gitu. Kaki ya, menghilangkan anggota penting maka tidak sah. Mengurangi daging, merusak fisik, menghilangkan anggota penting. Maka ini tidak sah. Contoh cacat yang tidak sah, tadi kan sebenarnya jawabannya sudah jelas, tidak sah bila buta tadi, lumpuh, gila. Nah ini, ada nggak hewan yang gila? Ada stres atau dia itu susah dikondisikan biasanya kalau stres. Kadang ngamuk sejadi-jadinya. Itu tandanya kalau hewan itu gila. Ekor misalnya fisik itu putus total. Ada terjadi. Ekornya itu nggak ada. Ekor, mau sapi, mau domba, ada nggak ekornya? Ada toh? Kamu ada? Nggak ada. Kita ada ekornya, cuma nggak panjang aja karena nanti kita dibangkitkan dari ajmud dzunub juga. Makanya kalau jatuh itu jangan sampai kita jatuh sambil duduk di sini. Itu bahaya, bisa menyebabkan kemandulan juga. Hati-hati kalau main bola atau apa gitu, atau pacuan kuda atau apa ya. Oke, kita kembali ke hewan. Gila, ekor putus total, telinga putus besar, kalau putus kecil cuil dikit nggak ada masalah. Kalau cuil sedikit karena kecantol paku atau karena kan ditali gitu, kandangnya itu banyak. Kan sekarang paku-paku kecantol sobek dikit, itu menyusahkan kita sebenarnya. Karena dalam hadis itu bunyinya adalah yang marit tapi benar-benar sakitnya tuh benar sakit. Kalau sakit biasa sekitar 10 saya kira nggak ada masalah. Nah inilah fikih. Jadi detailnya juga dijelaskan. Makanya dalam hadis itu kalau sakit benar-benar sakit. Al-bayyin maradhiha. Kalau pincang, buta benar-benar jelas butanya gitu. Kalau kita secara kasat mata tidak kelihatan, saya kira ini ma'fu anhu. Jadi ini dimaafkan kalau dalam fikih. Makanya ini merupakan bab yassiru wala tu'assiru itu ini. Jadi Allah menghendaki sebuah kemudahan bukan kesukaran buat hambanya dalam memilih hewan kurban juga. Makanya dalam hadis tadi dibuat kategorinya itu kalau sakit benar-benar sakit, kalau buta benar-benar buta, kalau pincang benar-benar ini membuktikan jadi nggak mempersulit sebenarnya syariat kita ini. Tapi disuruh ngecek ini loh bentuk kategorinya. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada yang makruh tapi sah. Makruh itu dibenci. Jadi gini, kalau kaidah usuliyah itu kata perintah. Kalau perintah dalam agama saya kasih kode atau kaidah. Kalau perintah ada 3 kemungkinan, dia wajib, dia sunnah atau dia mubah. Kalau larangan, jangan, misalnya dalam hadis ada bunyi hadis, jangan kamu korban dengan ini itu gitu ya. Antara 2, yahtamil maknayain. Dalam hukumnya antara dia makruh, antara dia haram. Jadi nggak semua larangan itu seketika kita maknai haram. Bisa makruh tapi tetap sah. Itu bisa. Nah, ini yang penting yang untuk kemudian kita munculkan kaidah ini supaya kita dalam menghukum itu bukan semua larangan nahaan kemudian itu jadi haram, enggak. Bisa jadi kategori tersebut kalau dikurbankan jadi makruh. Kurbannya itu bukan yang mustahab, kemudian itu adalah yang dihukumi dibenci tapi tetap sah.
Nah, ini penting kita garis bawahi sehingga kita tidak mudah kemudian menghukumi salah ini haram ini karena ada cacat dikit. Enggak, boleh tapi makruh. Kenapa tadi yang pertama serem penjelasannya? Iya, supaya kita detail. Kemudian di akhir kita perlu merinci sehingga kita bisa lebih bijak atau hakim dalam memaknai atau menghukumi sebuah perkara-perkara yang terjadi di antara kita. Contoh yang makruh tapi sah, yang saya bilang tadi. Seperti yang telinganya sobek sedikit. Kemudian tanduk pecah ringan. Makruh tapi sah. Cacat kecil yang tidak mengurangi daging. Kuru tapi tidak kuru banget. Nah, gitu. Ini jadi tetap terima. Maksud, oh enggak ini enggak terima ini enggak boleh, tadi saya jelaskan sekarang enggak boleh. Nah, ini salah ini. Ini termasuk penjelasan yang kurang sempurna. Jadi inilah kategori yang makruh tapi tetap sah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa yukrahu ma naqsaha wa la yumna'ul ijza. Artinya apa? Makruh cacat yang mengurangi kesempurnaan namun tidak membatalkan hukum dia berkorban. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini menuju ke pembahasan yang terakhir, itu larangan bagi orang yang akan berkorban. Nah, ini nanti banyak pertanyaan. Saya itu dari tahun lalu banyak di Japri, dosen-dosen Unida, dokter. Itu ditanya bagaimana kemudian larangan bagi orang yang akan berkorban. Apakah hadis yang berbunyi itu mutlak, kemudian kita tidak boleh melanggarnya sama sekali, atau bagaimana? Ini kita jelaskan malam ini atau malam selanjutnya. Malam ini Pak? Belum dokter ya. Saya semoga tidak ketinggalan mobil ke Banyuwangi. Saya ada jadwal ke Banyuwangi. Baik. Sekarang dari hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu siapa? Jangan-jangan kita ibu-ibu ini, jangan-jangan kita sebutkan berkali ini perawi hadisnya Ummu Salamah, Aisyah, siapa itu? Gak tahu Ummu Salamah siapa? Nah, salah satu istri itu dulu nikahnya gimana itu? Siapa Ummu Salamah riwayatnya? Kamu tahu? Tarikh Islam. Ketawa sih. Kalau ketawa itu tandanya kalau kita dulu santri berarti lupa dikit gitu ya. Ummu Salamah. Kita lanjut. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil usr itu idza dakhalatil usr berarti ketika masuk hari 10 Dzulhijjah. Al-usr ini dimaknai asyra Dzulhijjah. Wa arada. Nah, bahasanya ini, wa arada ahadukum, dan ada salah satu dari kalian wa arada ayyudhi, ada yang mau berkorban. Nah, kata wa arada ini bagi kalangan mazhab Syafi'i, kemudian dari fasholli li rabbika wanhar yang dari awal wajib, kemudian dengan dikaitkan dengan hadis ini, barang siapa idza dakhalatil usr wa arada ayyudhi, arada itu yang mau kan. Nah, ini kemudian menjadikan wajib menjadi sunnah muakkadah bagi mazhab Syafi'i. Tapi lain dengan mazhab lain yang mengatakan wajib bagi yang istita'ah. Ini juga ada. Tapi yang mazhab Syafi'i tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Oke, ini karena ada hadis ini. Riwayatnya Ummu Salamah. Wa arada ahadukum ayyudhi wala yamus min sa'rih. Jadi enggak boleh apa itu? Yang muslimin sa'ri itu apa? Mengambil ya. Mengambil itu kan bisa diartikan memotong juga. Memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Wala basyarihi syai'an. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain, wala min adfarihi, atau dari kukunya. Jadi motong dari rambut, kemudian motong kuku gitu. Wala min adfarihi, dan jangan pula kukunya. Atfarihi, maka kemudian pendapat mazhab Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, hukumnya ini menjadi makruh tanzih. Makruh tanzih.
Jadi makruh yang benar-benar harus dihindari untuk supaya tidak dikerjakan bagi sang sahibul kurban. Gitu. Kalau ada jenengan tanya, Ustadz, gimana kalau kita ngelanggar? Nah ini pertanyaan dari saya lagi kan. Gimana kalau kita tiba-tiba lupa atau ngelanggar, potong rambut atau potong karena kukunya panjang ketika saya niat kurban belum sempat motong gitu. Kalau kita bawa kaidah usuliyah, jadi atau kaidah fikih, sebenarnya ada kaidah kubro yang disepakati oleh mayoritas jumhur, tapi ada yang mukhtalaf fiha, yaitu yang kelima. Kaidahnya itu bunyinya i'malul kalami aula min ihmalih. Jadi kita mengamalkan hadis itu lebih utama daripada kita tidak mengamalkannya. Ini kaidah fikih yang besar yang jadi panutan. Lah, kita kan mending mengamalkan hadisnya udah bilang bahwa kalau masuk 10 Dzulhijjah dan kamu sedang mau berkorban, maka jangan kamu potong. Ya sudah, kita lebih baik mengamalkan hadis seperti dalam kondisi kalau ada dua hadis yang yata'aradun. Satu, jangan minum berdiri. Satu lagi, Rasulullah SAW syariba ma' zamzam wa huwa qa. Ya, ini bagaimana menyatukannya ini? Tetap kamu itu minum sambil duduk lebih utama. Kalau terpaksa dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Bukan kemudian kita hukumi kamu minum berdiri haram, masuk neraka kamu. Nah, ini kesalahan dalam memahami hukum dari nashah hadis. Al-jam'u at-tarjih, ya makanya diajarkan kemudian dikumpulkan dan kemudian muncullah kesepakatan bahwa kalau orang yang berkurban kemudian melanggar aturan bahwa dia tetap memotong rambut dan dia memotong kukunya, dihukumi makruh, dan maka lebih baik tidak melakukan ini. Jawaban ini jelas ya Bu, Pak? Sangat jelas ya. Apakah membatalkan kurbannya? Seperti orang ihram gitu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak atau mboten. Lebih baiknya kita mengikuti aturan sunnah supaya lebih sempurna. Kalau sedang haji sekarang ya berarti melanggar ihram. Maka dia bayar dam. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau saya bilang tadi makruh tanzih berarti bukan haram. Jangan dimaknai kemudian haram. Haram motong rambut itu gitu. Nah, ini saya menjelaskan mazhab Syafi'i ya. Apakah ada mazhab yang lain mengatakan haram? Benda ada. Jumhur tidak ada. Nah, nukilan Imam Nawawi, dinukilkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', madhabuna, yaitu madhab Syafi'i, annahu yukrahu karahah tanzih wala yuhram. Mazhab kami hukumnya ketika motong rambut atau kuku itu hukumnya makruh tanzih dan bukan haram. Jadi bahasa tadi itu adalah bahasa nukilan dalam kitab Syarah Al-Majmu' Imam Nawawi. Apa saja yang dimakruhkan tadi? Tadi kan sudah disebutkan dalam hadis. Itu ada motong apa tadi? Sya'ar atau rambut kepala, atau anggota badan yang menumbuhkan rambut. Kalau laki-laki kumis, ada nggak cewek kumis? Ada, cuma dikit ya. Kumis, motong rambut kepala, kumis, bulu badan. Kemudian memotong kuku. Yang makruh tadi baik tangan maupun kaki. Kemudian menghilangkan kulit mati. Gimana itu? Jangan pernah dengar ya? Menghilangkan kulit mati. Itu kalau lafadznya itu bilang menghilangkan kulit mati itu bahasanya, karena lafadz hadisnya itu min basyarihi. Kalau basyarihi itu kan mencakup kulit basyar. Wala min sya'ri basyariyat itu mencakup kulit, maka ini kemudian dimaknai bahwa itu menghilangkan kulit mati. Bentuknya jenengan tahu. Hikmah larangan ini adalah
kalau kita bahas boleh nggak boleh, maka kita harus bahas hikmah. Hikmahnya apa? Nggak boleh motong tadi semua. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah, di antaranya adalah ini menyerupai jamaah haji. Karena apa hadirin? Karena jamaah haji juga meninggalkan sebagian hal tersebut. Kedua adalah agar seluruh anggota tubuh ikut dibebaskan. Kan tadi dibebaskan dari api neraka, betul kan? Jadi yang nempel dari kita ini masuk hitungan gitu. Masuk hitungan dulu. Coba, ada nggak syariat yang sedetail ini gitu? Untuk ngatur hambanya sampai sedetail itu. Jangan kamu potong. Ternyata hikmahnya itu, ini tuh nanti masuk dengan pahala yang kita korbankan tadi, masuk hitungan gitu. Berarti kan ibarat kata itu nggak mau syariat ini, Allah itu nggak mau berkurang sedikit pun dari kita, dari amalan baik kita nanti di akhirat kelak. Udah, jangan dipotong dulu. Nanti biar ikut serta menjadi paha yang dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Detailnya syariat ini. Pernah nggak dikaji ini? Kita jangan sampai mengaji syariat itu larangan boleh enggak tanpa menyebutkan hikmah. Ini tentu tidak imbang. Kita harus menyebutkan hikmahnya supaya semua tahu. Sebagian ulama kemudian menyebut juga makna ini sebagai simbolik spiritual. Yang ketiga hikmahnya adalah bentuk pengagungan ibadah. Karena apa? Karena seseorang hamba sedang bersiap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya bilang ketika itu terlanjur memotong, bagaimana hukum kurbannya? Hukum kurbannya tetap sah. Ini alarm ini. Berarti sudah disuruh. Jadi anak kecil bisa alarm juga itu. Enggak apa-apa. Itu ghairu mukallaf, gitu ya. Makanya kalau jenengan ada anak kecil rame ketika jenengan sholat, jangan dimarahi. Karena dia ghairu mukallaf. Biar anak kecil itu dia ikut senang lah. Senang berada di masjid gitu. Kemudian dibentak dia apa, akhirnya takut nggak ke masjid lagi. Yang seharusnya yang bikin itu kita sendiri. Kenapa kita bisa nggak khusyuk ketika ada gangguan? Nah ini ya fiktif itu. fiktif. Baik. Ghairu mukallaf. Bila terlanjur motong tadi kurbannya tetap sah. Karena larangan ini tidak membatalkan korban. Para hadirin, saya dari tadi banyak menyebutkan Imam Nawawi karena mazhab Syafi'i. Imam Nawawi lagi-lagi berkata, "Lau akhadha min sa'rihi aw dhufrihi la fidyata alaihi wa tasihhu adhiyatu." Kalau ada orang ngomong, kalau diambil kukunya atau motong fidyah, Ustaz, bayar fidyah. Kata siapa? Kan gitu. Gitu. Imam Nawawi bilang jika ia memotong rambut atau kukunya tidak ada fidyah dan kurbannya tetap sah. Nggak ada fidyah. Jangan kita dikit-dikit karena paham ini fidyah gitu. Atau gini, saya kemarin gitu, 2 hari yang lalu, ini di luar konteks. Tetapi sama fidyahnya, tapi di luar konteks kurban. Saya ada SMS masuk, ditanya fikih. Saya sering dapat pertanyaan. Kadang itu jamaah saya yang di Yunani. Saya ada punya grup betul, jamaah Yunani sama tahsin ngaji. Saya sering masalah kurban, masalah ditanya di SMS. Ustaz, ibu saya sakit 1 bulan sebelum beliau wafat. Beliau tidak sholat. Karena posisinya lemah dan ini. Bagaimana hukumnya? Pertama saya tanya, apakah kami wajib bayar fidyahnya? Itu ajaran dari mana fidyahnya gitu untuk meninggalkan sholat? Kemudian saya tanya, ibu waktu sakit dalam keadaan hilang ingatan apa tidak? Nah ini pertanyaan inti pertama. Karena dikatakan rufi al-qalam itu kalau 3 hal, gitu. Kalau masih ada ingatan kan boleh. Sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, sholat sambil isyarat mata. Nah makanya kalau jalan sakit jangan mudah-mudahan meninggalkan sholat. Tetap
Sholat meskipun pakai isyarat, meskipun nggak bisa wudhu, pakai tayamum, apapun digerayah mana aja. Yang penting nggak ngerayah wajah ibu Juni. Nah ini karena sakit emosi gitu. Ya enggak, ini bercanda ya. Tetap sholat isyarat. Saya bilang kalau ibu jenengan udah pikun Ustaz, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi diajak ngobrol sudah nggak sinkron, berarti sudah ghairu mukallaf. Maka yang seperti ini tidak wajib dikodok dan juga tidak apalagi bayar fidyah. Ini kesalahan ini. Jangan kita dikit-dikit nggak sholat kita ganti fidyah. Ya ini mazhabnya siapa ini? Mazhabnya siapa? Karena sudah habis. Semoga ini menjadi penjelasan yang menyempurnakan penjelasan sebelumnya di edisi yang pertama. Sebenarnya masih banyak sekali tentu karena fikih itu luas. Kadang dengan perkembangan zaman juga menjadikan fikih itu merespon terhadap fenomena baru itu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dalam sesi yang ngobrol atau yang lainnya. Barakallahu fikum, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah selalu mudahkan langkah-langkah kita untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal, sehingga dengan ilmu itu kita bisa selalu meningkatkan kualitas amal kita, ibadah kita di semua sisi, dan semoga Allah menerima semua kebaikan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter? Kita ke Banyuwangi. Banyuwangi lah. Nangkep 6 orang. Coba. Selama. Sekarang jam berapa? Jelas nggak suaranya? Upload di YouTube. Nah, lumayan ya. Banyak subscribe. Ya? Kalau kajian fikih kan caranya detail-detail. Ya, ada S3 ya. Minta rekomendasi aku. Jadi kemana? Ayo. Bisa di laki-laki sini di UIM di UIA dia dosen saya Win. Aku mau harus segera ditutup.